Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah ilmu yang kita peroleh sekarang ini sudah benar? Apakah amalan yang kita kerjakan ini sudah tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat maghrib dan sebentar lagi menunggu salat isya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, terutama di dalam mengisi acara-acara ibadah kita, yaitu berhubungan dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadat yang paling berharga. Istighalun bil ilmi min afdalit ta'ah. Itu sebaik-baiknya amal adalah belajar. Karena belajar itu di samping akan memperoleh pahala di akhirat, juga berpeluang kita mendapat bahagia di dunia ini. Innal ilma yunasilu mansilatal akhyar. Ilmu pengetahuan akan menempatkan diri kita kepada tempat yang kita pilih, yang kita sukai. Maka kalau ada seseorang ingin memperoleh sesuatu, apakah berhubungan dengan jabatan, berhubungan dengan bisnis atau peluang-peluang lainnya, maka tentu harus diawali dengan ilmu. Karena ilmulah menjadi panutan, di samping akan menempatkan kita pada tempat yang kita butuhkan, juga dengan ilmu menjadi panutan, baik panutan dalam keluarga kita, dalam masyarakat dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini ingin kita mengangkat lanjutan dari pengajian kita yang lalu, yaitu berhubungan dengan pilihan-pilihan atau solusi dalam pemecahan masalah yang kita hadapi. Jamaah yang berbahagia, kita dewasa ini telah menerima berbagai pengajian, bahkan bukan saja yang diberikan oleh guru kita di Masjid Baitur Rahman ini, kebanggaan orang Aceh, tetapi juga ilmu yang kita peroleh dalam YouTube yang bentuknya beragam. Bahkan kalau kita melihat bahwa sekarang peluang untuk menambah ilmu itu besar sekali. Artinya kalau hari ini kita membutuhkan sesuatu jawaban, maka gunakanlah YouTube dan sampaikan apa yang kita butuhkan. Tinggal hanya kita pilih apakah apa yang disampaikan itu cocok menurut ilmu yang kita miliki atau tidak cocok. Kalau tidak cocok, ditunda dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan sesuatu yang datang itu ditelan semua. Jadi yang ditelan, yang
tidak boleh ditelan adalah sesuatu yang tidak didukung menurut ilmu, yang tidak didukung oleh nas, baik Al-Quran dan hadis, bahkan juga dari pendapat-pendapat para ulama yang muktabar. Jamaah yang berbahagia, situasi sekarang semakin beragam. Beragamnya adalah karena bermacam-macam kepentingan, dan kepentingan itu menurut bidang yang digeluti. Barangkali selama ini kalau orang sedang sibuk dalam kancah politik, maka arahnya pada bidang-bidang politik dengan berbagai hal yang menyangkut dengan kondisi politik. Demikian pula dalam bidang lain, apalagi para ulama juga hampir dikatakan tidak ada yang selalu lurus. Kalau kita membaca YouTube, mendengar YouTube, justru seolah-olah ulama sendiri itu masih bermasalah. Kenapa bermasalah menurut kami yang dengar? Karena masing-masing adalah menerangkan pendapatnya dan sekaligus mencaci, bahkan bahasa-bahasa yang lebih kental lagi, yaitu suka menuduh orang lain sesat dan sebagainya. Maka karenanya ilmu pengetahuanlah yang akan mampu menempatkan kita pada sesuatu yang benar. Hakikat sebuah ilmu adalah bukan karena di mana kita belajar saja, tapi hakikat daripada ilmu di antaranya ma'rifatul haq, yaitu yang kita belajar itu benar. Maka sudah saatnya lah, bukan saja di Aceh, di mana saja dengan kondisi sekarang, orang jarang mengkaji apa yang diketahui. Maka itulah judul pada malam hari ini, apakah ilmu yang kita peroleh sekarang ini sudah benar? Apakah amalan yang kita kerjakan ini sudah tepat? Maka inilah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna lakum ma'alimun fantahu idza ma'alimikum. Innal hamda bainal muhafatain wa ajalun qad madha la yadri mallahu fa'ilun bih wa ajalun bakin la nadri mallahu qadim fih. Artinya bagi kita itu ada batasnya, dan batas itu artinya batas ini ada ketentuannya, ada pilihan-pilihannya. Fantahu, maka akan berakhirlah pilihan dan batas itu kepada kita pada tempatnya. Artinya sesuatu itu ada awal, ada akhir. Maka ketika kita mempelajari sesuatu, merasakan sesuatu, maka sesuatu itu ada batasnya, dan juga ada awal dan akhirnya. Maka karenanya semua hamba Allah bainan muhafataini selalu dihadapi dengan dua rasa ketakutan. Barangkali siapa saja dalam hidup ini dihinggapi dua rasa takut. Takutnya apa? Yang pertama, waktu yang lalu, yang telah kita lalui, la yadri mallahu fa'ilun fih. Bagaimana Allah tentang apa yang kita lalui itu? Apa yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah diterima? Kenapa sudah diterima? Karena apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan petunjuk. Tapi bisa saja yang kita lakukan itu adalah menyimpang. Kalau menyimpang tentu saja
yang kita tidak ketahui jelas bahwa Allah juga akan tidak menerimanya. Jadi dengan demikian kekhawatiran kita kepada amal yang kita kerjakan. Amal yang kita kerjakan itu dua kemungkinan. Bisa saja yang kita kerjakan itu sama sekali tidak tepat. Akan tetapi karena kita mengikuti lingkungan. Bahkan kalau lingkungan kita yang tidak pernah kita alami, maka kita anggap sesuatu itu adalah salah. Bahkan ada orang di luar Aceh juga demikian. Karena pernah saya tinggal di Manado, di Banten, di Medan. Jadi sesuatu itu dianggap sudah benar kalau sudah cocok dengan apa yang biasa dikerjakan. Kalau tidak cocok dengan apa yang sudah dikerjakan, itu dianggap salah. Bahkan ada menyatakan sesat, sehingga tidak perlu diikuti. Inilah yang menjadi pertanyaan. Apakah memang demikian? Dan bisa saja demikian, tapi bisa saja sebaliknya. Jadi yang kedua, waktu yang lalu, masa yang lalu, dan sisa sisa umur kita, sisa yang akan kita kerjakan ke depan. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah menetapkan ke depan kita ini. Apakah kita termasuk orang yang berhasil, apalagi bisa menjadi orang saleh, bahkan pada ujungnya kita adalah termasuk penghuni surga. Ini sebab akhirnya tujuan hidup ini adalah untuk menuju kepada tujuan akhir, yaitu menempatkan kita pada ahli surga. Jamaah yang berbahagia, menjawab permasalahan-permasalahan ini tentu saja sudah saatnya kita banyak membaca, baik kitab atau buku. Mungkin dengan banyak bacaan itu kita bisa memilah. Jangan lagi kita ikut-ikutan, karena yang diikut itu bisa saja salah. Kenapa kami katakan demikian? Karena ada orang jamaah haji yang memberitahukan kepada kami, saya Ustadz tidak pergi ke masjid waktu di Makkah, waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh tidak dibaca kunut. Jadi ini satu pendapat, karena lazimnya kita baca kunut. Kenapa tidak baca kunut sekarang? Tetapi kalau orang banyak membaca, adalah kunut hukumnya sunat. Kalau ditinggal pun sebenarnya tidak batal salat kita. Itu satu. Yang kedua, membaca kunut salat di Masjid Nabawi dan di Masjid Makkah itu nilainya sangat luar biasa. Ada yang 100.000 di Masjid Madinah, ada 100.000 di Masjid Madinah, dan ada 100.000 di Masjid Makkah. Jadi kalau kita meninggalkan satu salat saja yang nilainya sampai 100.000, itu betapa besarnya kerugian kita yang kita sudah datang ke rumah Allah. Inilah yang sebenarnya perlu kita letakkan, kita pilah-pilah, yang sehingga semua kegiatan kita sudah kita letakkan pada tempatnya. Dengan demikian tentu kita juga akan bisa memahami apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting karena sering sekarang kita tidak pernah mengevaluasi bagaimana ibadah kita sebenarnya. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah sering salat tetap selalu, bahkan berjamaah. Apakah salat kita ini sudah benar?
Karena bisa-bisa saja orang yang salat itu bukan mendapat pahala, tetapi mendapat neraka. Wailul lil musallin. Jadi neraka wil kepada, celakalah kepada orang yang salat. Karena salat fi salatihim, dalam salatnya yaitu lalai. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai. Jadi ibadah kita tidak ada isi. Jadi dengan demikian tentu saja tidak diterima. Bahkan yang paling menarik, pernah mendengar pada seorang kawan saya dulu di Makkah waktu belajar di sana, ada orang katanya berdasarkan yang dibaca di dalam sebuah penjelasan para ulama, sudah 60 tahun beliau sebagai guru. Bahkan kalau kita di sini mungkin sebagai kepala pendidikan. 60 tahun ternyata 60 tahun amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sesuatu yang prinsipnya tidak kita jaga. Jadi dengan demikian salah satu tuntutan kepada kita, apa yang kita kerjakan harus bersahaja. Ini sebuah tuntutan dan benar-benar akan memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu tujuan daripada ibadah kita kepada Allah, benar-benar ibadah kita akan menuju kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat nantinya, dan juga menuju kepada ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama dalam hidup di dunia. Jamaah yang berbahagia, hal ini penting. Hadis ini patut kita angkat karena saya dan siapa saja ini ada rasa ketakutan kalau kita sesekali ingin menyimak bagaimana kalau kita apalagi membaca, mendengar penjelasan-penjelasan para ulama, di antaranya yaitu amalnya tidak diterima karena ada mengandung nilai-nilai yang menggugurkan semua ibadah kita. Di antaranya masalahnya adalah syirik dan sebagainya yang mungkin kita sudah memahami sendiri. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, satu di antara obat yang perlu kita yakinkan bahwa tujuan ibadat itu untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Terlepas bagaimana sikap kita di dalam beramal di dunia ini, tetapi yang jelas kita ingin meraih dua kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dengan amal kita itu yang berfaedah, bermanfaat kepada orang lain. Dan yang kedua, bermanfaat kepada hari kiamat, bahwa apa yang dikerjakan selama ini berarti benar-benar diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting. Hal ini penting karena apa yang pernah diterangkan kepada para sahabat tentang pentingnya ibadah kita ini, diantaranya harus khusyuk dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, inilah ada seorang ulama yang bertanya tentang hari kiamat ini. Pertama ditanya kapan, bagaimana tentang kiamat, maka diterangkan kiamat itu ilmu Allah. Allah tidak memberitahukan kapan, hanya saja menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau sekarang kita membaca dalam YouTube, mendengar ceramah-ceramah, bahkan ada khusus yang ceramah berkenaan dengan hari akhirat, maka kita akan timbul bermacam-macam keraguan lagi, apakah kami termasuk dalam orang yang gagal atau kita termasuk orang-orang yang beruntung.
Kenapa jamaah yang berbahagia? Kalau kita melakukan sesuatu tanpa introspeksi, tanpa memahami, mendalami bagaimana yang seharusnya kita kerjakan, ini bisa saja batalan amalu. Jadi amal kita ini adalah batal semua, tidak dapat berfaedah sama sekali. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa hakikat ibadat adalah pertanggungjawaban tugas kita yang telah dijanjikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami jadikan manusia dan jin boleh menyembah kepadanya. Karenanya sembahan-sembahan, ibadah-ibadah kita ini akan kita rasakan manfaatnya. Manfaatnya di hari akhirat kelak, karena hari akhiratlah tempat balasannya. Bahkan kemarin saya mendengar dalam sebuah YouTube yang sehingga seluruh yang beribadah di gereja itu masuk Islam semua. Hanya ada seorang pemuda yang datang ke gereja, dia bukan Islam, bukan Kristen, tetapi ia ingin melihat bagaimana situasi ibadah dan apa yang dikerjakan karena diajak oleh kawannya, dan dia dengan senang hati ikut. Dan sampai ke sana ternyata dia terdorong untuk menanyakan sesuatu. Maka sebelumnya pastor itu juga ingin mengajukan pertanyaan kepadanya, karena dia orang Islam. Di antara banyak yang hadir ditanyakan, ada 20 pertanyaan. Singkat saja saya terangkan ini karena berdasarkan berita YouTube itu. Maka ditanyakan 20 pertanyaan, 20 pertanyaan itu dijawab dengan pas, benar, dan diakui oleh semua isi gereja itu. Hanya saja yang menakjubkan akhirnya dia ingin mengusul satu pertanyaan saja pada pendeta, satu saja, tidak perlu banyak. Silakan. Maka ditanyalah, hanya singkat saja. Sebagaimana ini kita tahu bahwa ujungnya surga dan neraka, maka ditanya, apa kunci surganya? Ditanya pada pendeta itu, kunci surganya apa? Maka tidak dijawab. Sudah lama tidak dijawab, akhirnya marahlah jamaah. Kok 20 pertanyaan sudah dijawab, satu yang ditanyakan oleh pemuda tidak dijawab. Maka akhirnya saya bukan tidak menjawab, tapi kalau saya jawab kamu marah, jamaah marah pada saya. Tidak, kami rela apa saja yang disampaikan. Maka diterangkanlah jawabannya adalah kunci surga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika ini diangkat, tercenganglah dan benar bahwa jamaah juga dianggap marah. Tapi sebenarnya paling senang karena dijawab oleh pastor sendiri. Akhirnya semua jamaah masuk Islam. Ini sudah berkembang, dan sekarang jamaah yang berbahagia dengan izin Allah, sebenarnya Islam yang sudah baik ini sudah mulai dirasakan ketika orang Islam telah memperlihatkan jati diri daripada ajaran kita ini. Karenanya dalam kesimpulan apa yang saya sampaikan, dalam ibadah kita harus benar-benar berfaedah. Jangan asal sudah dilakukan. Karenanya harus dipastikan dengan ilmu pengetahuan. Satu. Yang kedua,
tujuan akhir dari ibadah kita supaya selamat di dunia dan di akhirat. Yang lebih bahaya lagi adalah akhirat. Akhiratnya yang sudah pasti, walaupun ada orang yang sekarang ragu tentang akhirat, walaupun secara ilmiah sudah dipastikan bahwa walaupun orang Islam bukan orang Islam dan sebagainya sudah memastikan bahwa akhirat kiamat itu pasti ada. Jadi karenanya maka perlulah kita mempersiapkan diri sesuai dengan tujuan kita ditugaskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hubungan dengan hari akhirat ini, kita simpulkan yang besok kita akan menyampaikan lebih rinci, yaitu bahwa hari akhirat itu berbeda dengan di dunia dalam waktunya, lamanya. Jadi lamanya berapa? Ya, di dalam ayat disebutkan dalam surat As-Sajdah miqdaruhu alfa sanatin, yaitu satu hari yauma miqdaruhu alfa sanatin, yaitu 1000 tahun. Satu hari kiamat 1000 tahun. Kalau kita diazab sebulan berarti 30.000 tahun. Ini satu ayat. Sedangkan dalam ayat surat Al-Ma'arif sampai 50.000 tahun. Maka waktu 50 tahun, 50.000 tahun itu juga dinyatakan dalam ayat itu bahwa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sedangkan manusia menganggap bahwa kiamat itu adalah masih jauh. Sedangkan ayat diterangkan bahwa hari kiamat itu sudah dekat, qariba, sudah dekat. Penjelasan tentang sudah dekat 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang sangat dekat. Jadi coba dibayangkan jamaah yang berbahagia, kalau kita bekal amal kita tidak pernah bermanfaat selama kita kerjakan, tentu saja akan merasa akibatnya selama waktu yang paling lama. Bahkan saya membaca dalam kitab, yang kitab ini memang sering digunakan di pesantren. Waktu saya baca, maka ada satu yang menarik saya baca di sini. Para sahabat bertanya, ma aqwalu hadzal yawm? Kenapa panjang sekali hari kiamat? Satu hari saja sampai satu tempat 50.000 tahun dan satu tempat 1000 tahun. Bahkan saya melihat tafsir yang 50.000 tahun itu untuk orang kafir. Kalau orang Islam itu adalah 1000 tahun satu harinya. Jadi coba dihitung berapa hari. Apalagi kalau orang itu sudah digolongkan sebagai penghuni neraka, akan merasakan azab Allah itu puluhan ribu tahun. Apakah bisa kalau duduk saja kita ini 1000 tahun duduk, itu bagaimana sengsara? Di rumah kita tidak boleh bergerak, tidak diazab, tidak apa-apa, seumur hidup lah. Itu bagaimana? Akan sangat susah, apalagi dalam hal ini. Maka ketika ditanya para sahabat kenapa panjang sekali, rupanya dalam kitab itu disebutkan laisa lil mu'minin walakinnahu fi qadri salatil maktubah. Ya, ini yang paling menarik. Ya, sangat beruntung bagi orang yang menjaga salat. Oh tidak satu hari itu 1000 tahun, tetapi untuk orang mukmin hanya sekedar salat yang difardukan. Kalau salat difardukan habis 10 menit, bisa saja azabnya kiamat itu, hari kiamat itu dirasakan hanya 10 menit saja dalam hisabnya. Jadi
Dengan demikian betapa bermanfaatnya ibadah seseorang itu, apalagi ibadahnya yang benar. Karena bisa saja seperti dalam ayat tadi, kalau ibadatnya tidak benar, berarti neraka juga disediakan kepadanya. Jadi dengan demikian kita sangat yakin jamaah yang berbahagia bahwa ibadah itu sangat tergantung kepada kualitas ibadah kita. Inilah yang perlu kita pecahkan, kita perhatikan zaman sekarang ini. Sedang orang sibuk-sibuk dengan bermacam kegiatan yang kadang-kadang itu ada faedah, ada tidak faedah. Yang penting mengikuti kepentingan di dunia ini, tapi kita selalu di samping kepentingan dunia, tapi kepentingan yang bisa membahagiakan di akhirat. Jangan hari akhirat itu adalah tempat menerima adab selama-lamanya. Saya yakin tidak ada seorang pun, apalagi dihisab 10 hari 10 hari dihisab. Kalau 10 hari itu 10.000 tahun, 10.000 tahun ya. Apakah kita sanggup? Oh, tidak mungkin, salah itu. Memang ayat sendiri menyatakan seperti ini dalam 2 surat dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, beruntunglah orang yang menjaga salat. Ini intinya, menjaga salat, apalagi salat berjamaah. Kalau salat berjamaah ini di dalam kitab Durratun Nasihin ya, ini ada 6 atau 5 yang menerangkan kelebihan salat jamaah. Satu di antaranya la yusbihu fakrun fi dunya. Orang yang tertib salat berjamaah tidak pernah miskin, tidak pernah menderita dalam bidang ekonomi di dunia ini. La yusibu fakrun, fakirnya tidak akan diterima, dia selalu dalam berada. Kalau orang itu benar-benar menjaga jamaah. Jamaah, selama jamaah itu, maka dia akan memperoleh kelebihan-kelebihan dari salatnya. Di antaranya adalah waktunya sekedar salat fardu. Yang kedua, kelebihan salat berjamaah di dalam kitab itu yaitu tidak diberi azab. Yakhruju minad dunya la yusibuhu, la yakhruju minad dunya bila bighairi azab wa hisab. Jadi kalau dalam ayat hadis itu hisab. Jadi orang yang tekun melakukan salat jamaah, maka orang itu tidak dihisab oleh Allah, lepas saja. Jadi dengan demikian hari kiamat itu lamanya 1 hari sampai 500 hari dunia, 500 hari, 500 tahun, yang penting lama sekali. Jadi ini bagaimana kalau kita ini dihisabnya lama sekali, tapi orang yang salat berjamaah tidak dihisab, itu bebas. Ini sebagai ada paspor khusus. Anda berarti dengan kartunya Anda tidak dihisab, bebas saja masuk kepada surga. Maka disebutlah bahwa salat itu kunci surga. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja, untuk apa juga Allah menyediakan 2 tempat, yang satu tempatnya sangat menyusahkan, yaitu neraka yang diazab. Apalagi kondisi neraka itu, saya mengumpulkan semua tentang isi-isi neraka itu, bagaimana kejadian neraka. Di samping pertama awalnya adalah kiamat dan sebagainya, selanjutnya tentang keadaan-keadaan orang dalam neraka yang semuanya adalah penyesalan dan sebagainya. Maka kita bisa simpulkan sesuai dengan ayat Allah bahwa yang diberi azab itu bukan siapa saja,
tetapi kepada orang Islam, orang mukmin yang lalai dalam tanggung jawabnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah telah menjadikan kepada kita masa hidup dan masa mati. Tujuannya adalah dicoba siapa yang orang itu amalnya baik. Salah satu amal yang baik adalah selalu menjaga tugas-tugas pokoknya, tugas-tugas yang menyelamatkan dirinya, tugas-tugasnya terutama di akhirat, dan juga dia akan keselamatan selama di dalam hidup di dunia ini. Dengan demikian, jamaah yang kami muliakan, sudah saatnya lah dua. Yang pertama, bahwa kita ini jangan lalai-lalai, apalagi ada tanda-tanda. Ini kalau kami mendengar tanda-tandanya sudah banyak yang terjadi. Bahkan di Yaman sendiri ini sudah ada api di dalam tanah bergelora, dianggap bahwa inilah ciri-ciri api neraka. Jadi tanahnya sudah retak dan di dalamnya api. Ini bukan satu tempat, sudah menyeluruh pada beberapa tempat. Maka dengan demikian, jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada satu sabda Rasulullah SAW barangkali penting juga, ya. Penting juga kita ingat, ini yang sangat membantu kita. Meskipun hadisnya ini singkat, yaitu dalam khutbah Rasulullah SAW. Dalam khutbah Rasulullah menerangkan bahwa ini isinya salah satu kafaratun. Ada 3 hal yang orang itu menjadi kafarat, penebus, penebus daripada dosa, penebus dosa. Satu diantaranya isbaghul wudu walau saburah, yaitu orang yang menyempurnakan wudu walaupun dingin. Jadi sederhana saja, kita berwudu dengan penuh penuh tanggung jawab, keyakinan serius, yang sehingga bukan sekedar cilet-cilet, bahasa Aceh, ya, bukan sekedar sudah dibasuh, tapi memenuhi ketentuan wudu. Yang kedua, yang bisa membantu kita menjadi pembela kita adalah intidharus salah ba'da salah. Orang yang menunggu salat setelah salat. Arti apa menunggu salat setelah salat? Menjaga salat. Orang ini sering kalau sudah terikat dengan ibadah, dengan salat, orang itu sudah berjaga-jaga, jam berapa zuhur, jam berapa asar, dan seterusnya. Maka orang yang menjaga-jaga itu adalah bahagian yang akan lepas daripada beban-beban yang mungkin akan diterima. Dan yang terakhir adalah naqdul aqdam lil jamaah ilal jamaah, yaitu berpindah, bergerak kakinya ke jamaah. Artinya kalau orang itu selalu menggunakan kakinya untuk menjaga salat jamaah, maka orang itu selalu akan ditebus. Akan ditebus bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ini sudah waktunya. Ini juga ada suara ini, walaupun bukan suara untuk berhenti. Jadi intinya bahwa saya dan kaum muslimin sudah saatnya memperhatikan apa yang kita raih di dunia dan apa yang mungkin bisa kita terima di akhirat. Karena inilah sebenarnya hakikat daripada ibadah kita sendiri. Kalau di akhirat kita sudah aman dari neraka,
berarti itulah kemenangan yang paling besar. Karena orang yang masuk ke dalam surga itu tidak dipindah-pindah lagi. Khalidina fiha, ada selamanya di dalam surga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا.